Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Rosita dari Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan memaparkan mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana berinvestasi tetapi tetap menggunakan prinsip-prinsip Islam. Nah, untuk yang pertama, total pengumpulan dana melalui pasar modal syariah tercatat lebih dari 77 triliun di tengah pandemi COVID-19 yang menghantam banyak sektor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengaku, meski pandemi masih terjadi, namun tak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen sukuk terus terbit. Dari sisi koperasi di tengah pandemi lebih dari 77 triliun fundraising di pasar modal kita. Katanya saat workshop perbankan syariah mengacu literasi keuangan syariah mendorong pemulihan nasional secara virtual di Jakarta Senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2020. Saham syariah terus tumbuh di tengah pandemi. Ada 46 IPO saham baru, 35 emiten itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat 709 saham tercatat, 451 tergolong efek syariah. Selanjutnya, dari sisi reksadana juga terus mengalami peningkatan. Dia mencatat aset under management reksadana konvensional hanya tumbuh 7,6% dibanding akhir tahun lalu. Namun sebaliknya, reksadana syariah tumbuh hampir 30%. Jumlah investor syariah naik terus 5 tahun belakangan ini. Tumbuh 6 kalinya 570% tercatat yang betul-betul membuka rekening dana terpisah sebagai syariah. Ada 78.000 investor saham syariah. Tahun ini, pada Agustus lalu, roadmap pasar modal syariah periode 20 sampai 2024 di mana strategi diusung dalam roadmap. Adapun menurutnya, Bursa Efek Indonesia membentuk 5 strategi, yaitu yang pertama literasi dan inklusi. Tujuannya memperkuat basis investor syariah. Kedua, pengembangan produk. Efek dan instrumen syariah memperluas bauran produk. Ketiga, pengembangan dan melengkapi infrastruktur dalam sistem. Pengaturan dan landasan hukum termasuk fatwa MUI mengatur seluruh mekanisme. Keempat, pengaturan sinergi. Jadi dalam pengembangan tersebut porsinya masih memerlukan waktu pengembangan. Sinergi dengan stakeholder juga dibutuhkan. Terakhir, pengembangan teknologi, edukasi, dan jadi sasaran langsung untuk investasi syariah. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana investasi tetapi tetap menggunakan prinsip-prinsip Islam. Nah, saham-saham syariah di Indonesia itu sudah memiliki fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, yakni Fatwa nomor 80 DSN strip MUI garing 3 garing 2011 yang mengatur perdagangan saham syariah, di mana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia itu menggunakan akad bai al-musawamah atau jual beli dengan lelang berkelanjutan. Banyak orang beranggapan saham merupakan investasi yang lebih cocok untuk orang berkantong dalam atau orang-orang yang banyak uang. Itu dulu. Kini semua orang bisa investasi saham dengan modal terjangkau. Bahkan investasi tak lagi sulit. Investasi bisa dilakukan secara online dan pilihannya juga beragam. Salah satunya investasi di saham-saham syariah. Investasi itu penting. Dengan investasi, kita bisa mewujudkan tujuan-tujuan keuangan di masa depan, seperti beli rumah, dana pernikahan, dana pendidikan, dana haji atau umroh, hingga dana pensiun.
Investasi saham merupakan investasi yang bisa dibilang cocok untuk dipilih untuk mewujudkan tujuan keuangan jangka panjang kita. Lalu modal investasi saham itu kini makin murah, bahkan bisa dengan uang sebesar Rp100.000 saja, kita sudah bisa berinvestasi saham. Tidak terguras oleh inflasi. Tentunya kita juga bisa paham apa saja ilmu dasar investasi dan paham produk investasi yang kita pilih agar produk investasi yang kita pilih itu berkah dan juga halal. Tentunya kita bisa memilih investasi saham-saham syariah. Ya, mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.